Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kopi dengan NIM 21023133 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baik, di sini saya akan membuat video tentang administrasi dan pendidikan. Berikut pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Juga proses untuk mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Administrasi pendidik juga dapat dianggap sebagai sistem dengan keseluruhan yang terdiri dari bagian berinteraksi dengan tujuan manajemen untuk memantau apakah sudah mencapai sasaran yang ditetapkan. Dari segi kepemimpinan. Administrasi pendidik berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana administrator pendidikan melaksanakan tugasnya, juga sebagai sebuah proses pengambilan keputusan antara karyawan dengan seorang pemimpin. Sementara itu, dari segi komunikasi, administrasi pendidikan merupakan usaha untuk membuat orang lain mengerti. Begitu juga sebaliknya, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi ketatausahaan tentang kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, juga menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Menurut para ahli, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai berikut. Menurut DRSM Ngalim Purwanto menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Menurut Dasuki dan Somantri menyatakan administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mempraktikkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Dan menurut Kemendikbud RI juga mengartikan administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasikan, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Pentingnya administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Dalam PP 38 tahun 1992 pasal 20 dikatakan bahwa tenaga pendidik yang ditugaskan untuk menjadi pengelola satuan pendidikan dan pengawasan pada jenjang pendidikan dasar adalah dari kalangan guru. Oleh karena itu, pengembangan karir guru berkaitan dengan bidang administrasi pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, calon-calon guru yang akan bertugas sebagai pengajar harus memperoleh latar belakang pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi pendidikan. Adanya ruang lingkup secara umum. Ruang lingkup administrasi pendidikan ialah yang pertama, administrasi kurikulum meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang kedua, administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat
keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar umum kepegawaian. Yang ketiga, administrasi kesiswaan meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang kelima, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Yang keenam, administrasi perkantoran meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, administrasi unit-unit penunjang pendidikan meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, dan kesenian. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan meliputi konsumsi, layanan antar jemput, bimbingan khusus di rumah. Yang kesembilan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah meliputi perencanaan tata tertib dan pertemanan di sekolah, jadwal penjaga, dan jadwal kebersihan. Yang kesepuluh, administrasi hubungan dengan masyarakat meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya.